Coba pertahankan punyanya si CB150R supaya identitas si CB150R ini tetap kelihatan. Cuman ada beberapa penyesuaian, bagian bawahnya kita potong sedikit untuk menyesuaikan dengan rangka. Cukup menarik, mungkin kalian lihat ini spakbor depannya, ini kita pakai punya Kawasaki nih. Halo Renbrothers semua, kita balik lagi ke YouTube channelnya Renmo Moto Builder, dimana di sini kita bahas motor-motor yang sudah jadi pernah kita bikin di Renmo Moto Builder. Kali ini mungkin kalian nggak asing nih sama konsep tracker kayak gini nih, karena sebelumnya kita udah pernah bikin motor-motor konsep tracker kayak gini dari basic Yamaha Fiction. Kayak gini nih fotonya, mungkin kalian sudah pernah lihat di feed kita. Waktu dulu kita seringnya pakai Yamaha Fiction karena dia ada delta box, sehingga keren nih kalau dibikin konsep tracker. Nah, kita dapat challenge dari salah satu customer kita yang ternyata sama-sama asli dari Semarang gitu. Jadi kita ketemu di Jakarta dan ternyata sama-sama dari Semarang, dari dulu kita satu angkatan gitu waktu sekolahnya gitu, walaupun kita beda sekolah. Dia punya motor basic Honda CB150R. Dia pengen di custom tapi konsepnya tracker nih. Ada masukan nggak? Terus kita tunjukin lah foto-foto motor-motor yang tracker yang pernah kita bikin. Nah, dia tertarik dengan motor konsep tracker dengan crash bar seperti ini. Akhirnya gas langsung. Dia setuju kita bikin konsep seperti itu. Setelah kita bongkar, ternyata rangkanya ini kan cukup berbeda antara CB150R dengan Fiction. Jadi itu tantangan buat kita juga. Kita perlu menyesuaikan lagi nih untuk frame, untuk crash bar dan lain-lainnya. Dan itu cukup challenging buat kita. Tapi akhirnya kita sudah menemukan nih formula yang tepat bikin tracker dari CB150R. Jadi sebenarnya konsep tracker ini juga kita banyak terinspirasi sih dari builder-builder ada di Thailand, kemudian dari Katros Garage juga kemarin bikin juga tuh kan CB150R itu keren-keren semua. Jadi kita terchallenge ingin bikin juga konsep motor tracker dari CB150R. Yuk kita lanjut ke kaki-kaki nih gitu. Jadi kaki-kaki ini yang pertama velgnya gitu. Jadi velgnya kita pakai velg racing ring 17 gitu. Kita pakai ori punya Honda nih. Kita pakai ori punya Honda. Kemudian untuk bannya kita pakai punyanya Zeneos. Gitu. Depannya kita pakai 130/70, belakangnya kita pakai 160/70. Jadi biar kelihatan keker gitu kita pakai ban yang tinggi ya untuk motor ini. Dan untuk lampu depan kita pakai Daymaker ukuran 7 inch gitu. Jadi kita pakai Daymaker ukuran 7 inch biar seimbang lah dimensinya dengan motor yang cukup besar ini gitu. Dan cukup menarik, mungkin kalian lihat ini spakbor depannya, ini kita pakai punya Kawasaki Ninja gitu, karena bentuknya lebih lebih futuristik, lebih keren gitu. Terus lanjut lagi naik ke atas nih ya, naik ke atas. Desainnya ini depan belakang kita sudah full LED gitu. Terus juga untuk cockpit nih, kita masuk ke dalam cockpit utama gitu. Ini speedometer kita sudah pakai yang digital gitu. Kemudian untuk master rem dan juga kopling kita sudah pakai punyanya RCB dan ini sudah hidrolik gitu. Jadi koplingnya sudah hidrolik menggunakan minyak rem gitu. Jadi lebih empuk, lebih nyaman untuk dipakai. Spionnya kita pakai punyanya Rizoma gitu. Masuk ke dalam tangki, bukan masuk dalam tangki ya, masuk ke tangki. Jadi tangki ini kita coba pertahankan punyanya si CB150R supaya identitas si CB150R ini tetap kelihatan. Cuman ada beberapa penyesuaian, bagian bawahnya kita potong sedikit untuk menyesuaikan dengan rangka tracker yang lurus gitu. Jadi kita akan sesuaikan sedikit di tangki bawahnya kita potong. Kemudian kita beri cover nih, cover untuk kanan kirinya. Jadi si motor ini jadi kelihatan lebih padat. Kita bikin pakai galvanis dengan ketebalan 1,2 mm. Tutup tangkinya kita pertahankan punya si CB150R supaya tetap nyaman untuk pas buka tutup tangki. Kemudian juga bensinnya juga nggak keluar-keluar tuh. Jadi benar-benar nyaman banget gitu. Lanjut ke jok gitu. Jadi ini kita bikinnya single seater. Kita bikin single seater. Kemudian kulitnya kita pakai punya MDT Carrera. Kita kasih yang model press. Jadi kalau kalian lihat joknya ini bukan dijahit, tapi ini ada press gini. Jadi kalau dijahit itu kan kadang suka rembes nih airnya kan ke celana kalian gitu. Kalau ini enggak, jadi ini benar-benar aman. Walaupun hujan, habis dicuci, ini nggak akan rembes ke dalam celana kalian gitu kan. Yang unik di motor ini ada crash bar. Ini crash bar ala Renmo nih, kan mungkin beberapa kali kita coba bikin motor tracker tapi ada crash barnya. Yang pertama, selain ini berfungsi untuk melindungi ketika crash gitu. Yang kedua, ini sangat kece banget kalau kalian lihat dari depan apa dari samping, ini motornya seperti
motor-motor tracker yang bisa dipakai di tanah maupun di trek tanah maupun di trek jalur-jalur yang nggak rata gitu. Jadi ini keren banget. Kalau kalian lihat tracker kita selalu kita pasangkan crash bar seperti ini. Crash barnya ini kita bikin custom menyesuaikan dengan si motornya. Kalau Fiction bentuknya agak sedikit lebih pendek, kalau yang untuk CB150 dia lebih panjang karena frame-nya si CB150 ini lumayan dimensinya lebih lebar dibandingkan Fiction. Jadi di mesin ini kita restorasi aja, kita tidak bore up. Jadi karena si CB150R ini tenaganya sudah cukup gede banget gitu. Jadi ini udah injection juga, jadi tenaganya oke. Jadi kita cukup restorasi dan kita kembalikan motor ini sehat, tidak akan mogok di jalan lah gitu ibaratnya. Kita udah kembalikan seperti semula keadaan mesinnya. Lanjut ke knalpot gitu. Knalpot ini kita pakai RNBW exhaust gitu. Kalau kalian lihat ini kita sebutnya silincer basoka nih, karena bentuknya basoka kan. Cuman kita bikin lebih pendek supaya suaranya juga lebih adem, lebih enak gitu. Jadi saringannya lebih gede dibandingkan yang lain. Dan mungkin kalian kalau cari di marketplace nggak ada nih knalpot kayak gini nih, karena kita memang bikinnya, kita coba bikin beda dari yang lain. Dan ini bahannya tetap full stainless steel semua, dari mulai leheran sampai silincer. Kita lanjut lagi ke bagian belakang. Yang pasti bagian belakang sudah kita pakein disc brake, jadi ini double disc brake untuk pengeremannya. Gear setnya kita pakai punya Triple S gitu. Kita udah ganti semua gear setnya, jadi motor di kita semua gear set kita ganti baru gitu, karena untuk yang pertama untuk ketahanan, untuk kenyamanan, juga supaya performanya jauh lebih enak. Dan lanjut lagi kita tidak lupa memasangkan mudguard gitu. Jadi motor-motor tracker seperti ini rentan sekali kecipratan air gitu kan. Lagi di bawah mesin ini kalau kalian lihat lumayan cukup padat karena kita buatkan cover mesin nih. Kita bikinkan cover mesin supaya bagian bawah mesinnya itu cukup padat, karena mesin-mesin seperti CB150R, Fiction itu kan kecil ya karena dia sudah injection. Jadi supaya kelihatan lebih padat kita pasangkan cover engine. Untuk klakson sendiri kita pakai dua nih, kanan kiri. Jadi kita memakai model keong yang kanan dan kiri. Ini coba mungkin kita sambil cobain ya. Nah ini klaksonnya ada di kanan dan kiri. Kalau kalian mau denger klaksonnya nih ya, coba kita dengerin klaksonnya. Wih, jadi klaksonnya lumayan kencang juga. Jadi kalau kalian touring jarak jauh atau misalkan dipakai ke daerah-daerah macet cocok banget nih. Sekilas detail dari depan sampai belakang gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke posisi riding si CB150R tracker ini. Jadi ini memang karena tracker konsepnya, jadi kita bikin lebih tinggi. Saya tingginya 170 cm. Posisi kaki nggak napak ke tanah, jinjit, tapi masih bisa nyampe gitu. Jadi nggak terlalu kependekan lah untuk 170 cm. Karena memang tracker ini memang paling enak, memang agak sedikit lebih tinggi ya posisi ridingnya. Kira-kira suaranya seperti apa di RPM rendah dan di RPM tinggi? Yuk kita coba. Ini suara ketika di RPM rendah nih. Di RPM sekitar 1000, ini suaranya seperti ini. Jadi kita memang bikin suaranya lebih gahar karena dari customer pengen suara motornya lebih gahar banget gitu. Mari kita coba untuk di RPM bunyi. Mari kita coba untuk di RPM tinggi ya. Kita coba sampai ke RPM 6000. Jadi itu ada di RPM 6000, suaranya segar itu bro. Jadi memang mesin injectionnya Honda ini memang gila sih, ini keren banget. Jadi suaranya juga gahar banget, gak kalah sama suara-suara 250 cc. Coba kita ulang lagi deh. Suaranya ngeri. Nah, gimana suara di RPM rendahnya dan di RPM tingginya menurut kalian seperti apa? Silahkan komen ya di YouTube kita. Dan menurut kalian rate-nya berapa nih? 1 sampai 10 untuk motor ini, silahkan share di komen YouTube kita. Kira-kira kalian kasih nilai berapa untuk motor ini? Kalau kalian merasa ini paling oke banget, kasih nilai 10 ya. Gitu. Ya mungkin kayaknya kita sudah cukup ya, udah cukup detail jelasin semua dari depan sampai belakang, story-nya tadi gimana. Dan ini rencananya kita akan kirim ke Jakarta atau ke Bali. Jadi kemarin request dari customer-nya, dia mau pakai motor ini jalan-jalan di Bali. Jadi rencana kalau nggak kita kirim ke Jakarta, kita akan langsung kirim ke Bali buat si customer-nya yang akan pakai di sana. Gitu. Jadi cukup sekian review detail motor si CB150R tracker kali ini. Jangan lupa kalian untuk subscribe YouTube channel kita Rainbow Motor Builder
Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita Rainbow Moto Builder, karena di sana racun-racun banyak bertebaran. Jadi silakan di follow. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Tapi sebentar, kayaknya kurang seru kalau nggak ada video ridingnya. Jadi kalian yang mau tahu video test ride-nya si motor ini, nanti akan ada di part 2 di video kita selanjutnya. Jadi ikutin terus video kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you semua. Cukup stabil ya.